Pernahkah Anda merenungkan bagaimana orang-orang di sekitar Anda membentuk hidup, pilihan, dan bahkan iman Anda? Alkitab memulai kitab Mazmur dengan peringatan yang kuat, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa berkat sejati berkaitan dengan pilihan yang kita buat setiap hari, dengan siapa kita berjalan, di mana kita berhenti, dan dengan siapa kita duduk. Dengan kata lain, siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekat Anda bisa menjadi saluran berkat atau jalan kehancuran. Sungguh menakjubkan bagaimana pengaruh lingkungan sekitar kita bekerja tanpa suara. Seringkali, kita tidak menyadari betapa kita sedang dibentuk. Perkataan negatif yang kita dengar setiap hari dapat melemahkan iman kita. Pertemanan yang mengabaikan prinsip-prinsip Tuhan dapat membuat kita merelatifkan dosa. Terus-menerus hidup dengan seseorang yang tidak mencari hadirat Tuhan dapat, sedikit demi sedikit, memadamkan api pengabdian kita. Seperti setetes air yang, hari demi hari, mengikis batu. Dan, tanpa disadari, kita mulai menyerah pada hal-hal kecil, hingga kita menjauhkan diri dari apa yang dulunya sakral bagi kita. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat Korintus, memperingatkan kita, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Ayat ini, yang seringkali hanya diterapkan pada pernikahan, sebenarnya mencakup semua ikatan kita, persahabatan, kemitraan, dan hubungan dekat. Terikat dengan seseorang yang tidak berjalan bersama Allah bagaikan memasang dua ekor lembu, masing-masing menarik ke arah yang berbeda. Hasilnya adalah kelelahan, kejenuhan, kebingungan, dan seringkali kemunduran rohani. Ini bukan tentang memutus semua kontak dengan orang-orang yang tidak percaya. Yesus sendiri duduk di meja bersama orang-orang berdosa, melainkan tentang membedakan siapa yang memiliki otoritas atas hidup Anda, siapa yang Anda dengarkan, siapa yang memengaruhi keputusan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan betapa menularnya sikap? Jika kita bergaul dengan orang-orang yang terus-menerus menggerutu, kita pun akan segera menggerutu juga. Jika kita hidup berdekatan dengan orang-orang yang hidup tidak bertanggung jawab, kita pun akan segera tergoda untuk melakukan hal yang sama. Firman Tuhan memperingatkan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Bahkan orang yang paling kuat imannya pun dapat melemah jika terlalu lama terpapar pengaruh negatif. Oleh karena itu, hikmat Alkitab jelas, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh akan menderita kerugian. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Orang-orang terdekat kita dapat membangun atau menjatuhkan kita. Namun, ada kabar baik, Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk memilih lagi. Selalu ada waktu untuk berdoa dan memohon kepadanya agar kita memiliki kebijaksanaan, untuk mengungkapkan siapa yang mendampingi kita untuk membangun dan siapa yang sebenarnya adalah jerat yang mengalihkan perhatian dan menjatuhkan. Ada persahabatan yang tampak baik di permukaan, tetapi sebenarnya adalah perangkap yang dipasang untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Demikian pula, ada hubungan yang Tuhan kirimkan sebagai anugerah sejati, yang mampu menguatkan kita di masa krisis, menopang kita dalam doa, dan mengangkat kita ketika hidup mencoba menjatuhkan kita. Tantangannya adalah mengetahui bagaimana membedakan yang satu dari yang lain, dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus hal ini mungkin terjadi. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Siapa yang dekat dengan Anda? Apakah orang-orang ini mendekatkan Anda kepada Kristus atau menjauhkan Anda darinya? Apakah mereka menguatkan iman Anda atau mendorong Anda untuk perlahan-lahan melepaskannya?
Ini adalah pilihan yang tidak dapat ditunda, karena pergaulan yang buruk bertindak diam-diam, sampai, tanpa kita sadari, kita sudah terlalu jauh. Tuhan memanggil Anda hari ini untuk memeriksa hati Anda dan memutuskan dengan siapa Anda selama ini berjalan. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk tetap bersama kami. Di kanal ini, setiap hari kami berbagi doa dan renungan yang membangun iman dan mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Jadi, berlanggananlah, sukai, bagikan pesan ini, dan tulis di kolom komentar apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Interaksi Anda membantu firman ini menjangkau lebih banyak jiwa dan semakin memperkuat komunitas iman kita. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Alkitab memberi kita contoh yang jelas tentang dampak persahabatan dalam hidup kita? Perhatikan Daud dan Yonatan. Yonatan, meskipun ia putra Raja Saul dan pewaris tahta alami, menyadari bahwa tangan Tuhan menyertai Daud. Ia memilih untuk setia, melindungi sahabatnya, dan melalui persahabatan ini, Daud dikuatkan di masa penganiayaan dan bahaya. Inilah gambaran persahabatan yang datang dari Tuhan, seseorang yang tidak bersaing, melainkan bekerja sama, yang tidak iri, melainkan mendukung, yang tidak menjauhkan diri dari hadirat ilahi, melainkan menunjukkan jalan menujunya. Sekarang perhatikan Simson. Dipanggil sejak dari rahim untuk menjadi seorang nazir, dipisahkan bagi Allah. Simson kehilangan kekuatan dan penglihatannya karena ia bergabung dengan seseorang yang tidak seiman dan sependapat dengan Tuhan. Delila tampak menawan, tetapi ia adalah jerat yang digunakan musuh untuk menghancurkan misinya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana persahabatan dan hubungan dapat menjadi alat yang membawa berkat atau kehancuran. Hati manusia seringkali licik, dan oleh karena itu kita membutuhkan hikmat Allah untuk membedakannya. Musuh jarang menampilkan dirinya secara terang-terangan. Seringkali, ia menggunakan topeng, jimat, dan penampilan untuk memikat kita. Dapatkah Anda mengingat situasi di mana, di bawah pengaruh seseorang, Anda akhirnya membuat keputusan yang kemudian Anda sesali? Seberapa sering kita menyerah pada tekanan teman sebaya, menerima nasihat yang bukan dari Tuhan, atau menempuh jalan yang membawa kita pada penderitaan yang tidak perlu? Inilah mengapa firman Tuhan menegaskan dengan begitu kuat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati berarti melindungi mereka yang memiliki akses ke sana. Namun penting untuk diingat, ini bukan hanya tentang menghindari pergaulan yang buruk. Tuhan juga memanggil kita untuk memupuk persahabatan yang baik, hubungan yang sehat yang membangun dan mendekatkan kita kepadanya. Renungkanlah gereja mula-mula. Umat Kristen pertama senantiasa berkumpul untuk berdoa, berbagi roti, saling menguatkan, dan tetap teguh dalam menghadapi penganiayaan. Mereka memahami bahwa iman tidak dijalani sendirian, melainkan dalam komunitas. Demikian pula, saat ini Anda membutuhkan orang-orang yang membantu Anda menanggung beban, yang bersedia menjadi perantara bagi Anda, yang menguatkan Anda ketika kekuatan Anda habis. Mungkin hari ini Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mencerminkan kenyataan ini. Hidup Anda mungkin dipenuhi dengan suara-suara yang menyuarakan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan. Anda mungkin pernah hidup dekat dengan orang-orang yang tidak menghargai kehadiran Tuhan, dan karenanya, iman Anda melemah. Namun saya ingin memberitahu Anda, masih ada waktu untuk berubah. Tuhan dapat menghadirkan orang-orang baru ke dalam hidup Anda, persahabatan yang sungguh menguatkan Anda. Dia dapat memutus ikatan yang tidak lagi melayani Anda, menyingkirkan kehadiran yang menjauhkan Anda, dan menambahkan hubungan yang mendekatkan Anda kepadanya. Yang terpenting adalah jangan melawan prosesnya. Terkadang menyakitkan ketika Tuhan mengambil seseorang dari hidup kita. Kita berpikir persahabatan atau hubungan itu penting, tetapi seiring waktu, kita menyadari bahwa itu adalah beban yang menghalangi kita untuk melangkah maju. Ketika kita berserah kepadanya,
kita mengerti bahwa setiap perpisahan juga ditanggung bersama. Tidak setiap kehilangan adalah kekalahan. Seringkali, itu adalah pembebasan. Dan itulah sebabnya hari ini saya mengajak Anda untuk merenung. Hubungan apa yang telah membentuk hati Anda? Sudahkah Anda mendengarkan suara orang bijak atau terpengaruh oleh para pencemooh? Sudahkah Anda meluangkan waktu bersama orang-orang yang berdoa, yang merenungkan firman, yang menguatkan iman Anda? Atau sudahkah Anda membuang-buang energi untuk mereka yang melemahkan perjalanan rohani Anda? Tuhan ingin Anda memiliki ketajaman dan keberanian. Ketajaman untuk mengenali siapa yang diutusnya dan siapa yang hanya pengalih perhatian. Keberanian untuk menjauhi apa yang tidak membangun Anda dan mendekatkan diri kepada mereka yang akan mendekatkan Anda kepadanya. Karena kebenarannya sederhana dan tak terbantahkan, kebersamaan Anda membentuk takdir Anda. Dan sekarang kita sampai pada poin krusial. Siapa sebenarnya yang duduk di meja hati Anda? Karena tidak cukup hanya mengenali teman yang buruk, Anda perlu membuat keputusan rohani yang tegas. Seringkali, kita tahu bahwa persahabatan tertentu menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi kita bersikeras mempertahankannya karena takut kesepian, keterikatan emosional, atau bahkan kenyamanan. Masalahnya, setiap menit yang dihabiskan bersama orang-orang yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah 1 menit yang dicuri dari apa yang ingin Dia bangun dalam diri kita. Musuh mengetahui hal ini, dan itulah sebabnya ia bekerja begitu diam-diam, menempatkan orang-orang di jalan kita yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi yang, seiring waktu, menguras iman kita dan memadamkan api rohani kita. Namun, ada kebenaran yang membebaskan. Ketika Anda memutuskan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, Dia sendirilah yang bertanggung jawab untuk menata kembali hidup Anda. Dia menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan tujuan dan mendekatkan mereka yang menjadi alat peneguhan. Inilah mengapa doa sangat penting. Ketika Anda berdoa, Anda memohon kebijaksanaan, Anda memohon mata rohani untuk melihat melampaui apa yang tampak. Anda memohon Roh Kudus untuk menyingkapkan niat-niat tersembunyi, untuk menyingkapkan jebakan, untuk menunjukkan siapa yang telah ditempatkan di jalan Anda sebagai berkat dan siapa yang sebagai gangguan. Ingatlah, bahkan Yesus pun punya Petrus, Yohanes, dan Yudas. Tidak semua orang yang berjalan di sisinya memiliki hati yang sama. Ada yang menjadi penopang, ada yang menjadi beban. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Tetapi jika sang guru pun menghadapi hal ini, Anda pun akan mengalaminya. Perbedaannya terletak pada perhatian, pada tidak membiarkan pergaulan buruk berakar di hati Anda. Dan mungkin hari ini Anda bertanya pada diri sendiri, tapi bagaimana caranya saya menghadapi seseorang yang saya cintai, tetapi yang menjauhkan saya dari Tuhan? Jawabannya terletak pada keseimbangan antara kasih dan batasan. Anda bisa berdoa, Anda bisa bersyafaat, Anda bisa mengasihi dengan sepenuh hati, tetapi Anda tidak perlu berpegang teguh pada titik di mana Anda diseret menjauh dari hadirat Tuhan. Anda bisa menjadi terang, tetapi Anda tidak perlu membiarkan kegelapan mendominasi hidup Anda. Menjadi seorang Kristen berarti mengasihi tanpa mengorbankan prinsip. Itu berarti menjangkau tanpa melupakan salib. Kabar baiknya adalah ketika Anda bersedia berjalan bersama orang bijak, Tuhan tidak hanya melindungi hati Anda, tetapi juga melipat gandakan buah-buah kehidupan Anda. Dia memberi Anda sahabat yang mendoakan Anda, yang mengingatkan Anda akan janji-janji ketika Anda lupa, yang mendukung Anda di saat-saat tersulit. Dia menghubungkan Anda dengan orang-orang yang mendorong Anda menuju surga, bukan menjauh darinya. Komunitas iman inilah yang membuat kita bertumbuh, berkembang, dan bertekun sampai akhir. Dan itulah mengapa saya ingin berdoa bersama Anda hari ini. Serahkan hubungan Anda, persahabatan Anda, dan koneksi Anda kepada Tuhan. Mohonlah Dia untuk menyingkirkan apa yang tidak membangun dan menguatkan apa yang datang dari Roh-Nya. Katakan, Tuhan,
Bukalah mataku untuk melihat siapa yang benar-benar mendekatkanku kepada MU. Jagalah hatiku dari pengaruh yang melemahkanku. Dan yang terpenting, jadilah diri MU sendiri, sahabat dan rekan terbaikku. Saat Anda berdoa dalam doa ini, ingatlah, tidak ada persahabatan yang lebih berharga daripada persahabatan dengan Kristus. Dia adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah mengkhianati, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengecewakan. Setiap orang bisa gagal, tetapi dia tetap teguh. Dan ketika Anda berlabuh dalam persahabatan abadi ini, semua orang lain akan selaras dengan tujuan Allah. Jadi, jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di kanal ini. Berlangganan, sukai, bagikan doa ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya, dan tulis di kolom komentar apa yang Roh Kudus sampaikan ke dalam hati Anda. Partisipasi Anda sangat penting agar lebih banyak kehidupan diubahkan oleh firman Tuhan.